Pembangunan sangat berpengaruh terhadap kelestarian dan kualitas lingkungan karena menggunakan berbagai jenis sumber daya alam. Permasalahan lingkungan, khususnya pemanasan global, menjadi topik permasalahan yang mencuat akhir-akhir ini. Pembangunan menjadi penyumbang terbesar akan pemanasan global. Hal ini dapat dilihat dari tahap konstruksi maupun saat operasional. Pemilihan material yang tidak ramah lingkungan serta limbah yang dihasilkan dari proyek konstruksi menyebabkan dampak negatif pada lingkungan yang berpotensi memproduksi emisi gas karbon lebih dari 40%. Salah satu solusi untuk mengatasi pemanasan global di sektor konstruksi ini adalah dengan membangun green building. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan green building? Green building adalah bangunan yang memaksimalkan penghematan energi, melindungi lingkungan, mengurangi polusi, memanfaatkan ruang secara efektif, serta selaras dengan alam pada daur hidupnya. Green building mengacu pada bangunan meminimalisir konsumsi sumber daya, meningkatkan kualitas, dan keberagaman lingkungan. Di Indonesia sendiri, green building belum banyak dibangun, karena pemerintah belum menetapkan kewajiban membangun green building secara keseluruhan. Green building di Indonesia baru diwajibkan di Kota Jakarta pada tahun 2012, yaitu melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang bangunan gedung hijau. Salah satu gedung yang sudah menerapkan konsep green building di Indonesia ialah Gedung Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau yang disingkat PUPR yang berlokasi di Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang terdiri dari Gedung Menteri 17 lantai dan 1 lantai semi basement, gedung parkir 12 lapis dan 1 lantai semi basement. Gedung PUPR dikerjakan selama 371 hari, dimulai dari 8 Desember 2010 sampai dengan 12 Desember 2011 dengan total biaya sebesar 358 miliar 700 juta dengan luas total kantor sebesar 84.772 meter persegi. Ditinjau dari aspek green building, gedung Kementerian PUPR menggunakan sistem clean water dan juga grey water. Clean water adalah sistem mendaur ulang air hujan lalu ditampung ke dalam deep well, lalu ke raw water storage dan selanjutnya disalurkan ke WTP. Kemudian disalurkan kepada clean water storage dan diolah menjadi air siap konsumsi. Grey water atau air kelabu adalah air limbah yang berasal dari aktivitas domestik seperti cuci piring, cuci baju, cuci motor, dan mandi yang dapat didaur ulang di tempat untuk kegunaan irigasi lanskap dan tanah rawa buatan. Gedung ini juga sudah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan energi dengan menggunakan Intelligent Lighting Control System dan lift yang dilengkapi Regenerative Converter Traction Machine. Intelligent Lighting Control System merupakan sistem kontrol pencahayaan gedung. Sistem ini dapat mengatur status on-off dan dimming untuk tiap grup titik lampu. Sistem ini merupakan bentuk implementasi penghematan energi listrik untuk pencahayaan buatan gedung. Pada gedung ini menggunakan MESL atau Multi Channel Energy Safe Load Control System produk Toshiba. Manfaat-manfaat green building. Yang pertama, menurunnya penggunaan energi. Dengan adanya zero carbon teknologi yang mengurangi biaya, dapat menghemat sebesar 42% penggunaan energi dengan ukuran bangunan yang sama dan standar yang sama. Nih, green building juga bisa mengurangi limbah air loh. Green building akan menemukan cara-cara inovatif yang bisa diadopsi untuk konservasi air. Statistik menunjukkan bahwa penggunaan air pada bahan bangunan
yang hijau 34% lebih sedikit limbahnya dibandingkan sebuah bangunan standar dengan ukuran yang sama. Selain itu, green building juga dapat melestarikan sumber daya alam karena bangunan-bangunan green building menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Bisa juga meminimalisir limbah dan daur ulang limbah. Limbah akan diminimalisir melalui penggunaan bahan tahan lama serta sistem daur ulang. Ini membuat limbah jauh lebih sedikit. Dan green building juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan-karyawan yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, apa kalian tahu tujuan dari green building apa? Menurut Ujar Budianto, tujuan dari green building adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik dan air. Nah, yang kedua, mengurangi dampak lingkungan dan dampak bagi kesehatan manusia. Nah, bangunan yang tidak sehat akan berimbas pula pada tubuh. Dampak lingkungan dan dampak kesehatan itulah dua kunci penting bagi green building. Oke teman-teman, gedung Kementerian PUPR juga sudah mendukung akan terciptanya Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan SDGs yang berjumlah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Dari 17 Self-Development Goal, Kementerian PUPR telah berkontribusi di beberapa tujuan. Yang pertama adalah tujuan nomor 6, memastikan ketersediaan dan manajemen air yang bersih, yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Lalu, tujuan nomor 7, memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Lalu, tujuan nomor 8, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Selanjutnya, tujuan nomor 9, membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industri yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi. Yang terakhir, tujuan nomor 11, membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Secara umum, green building merupakan perencanaan bangunan untuk membuat hidup lebih baik dan memenuhi kebutuhan generasi berikutnya. Seperti program bangunan atau gedung Kementerian PUPR yang diharapkan dapat dicontoh oleh bangunan atau gedung-gedung lain. Konsep tersebut antara lain adalah efisiensi struktur, efisiensi energi, efisiensi air, efisiensi material, dan manfaat-manfaatnya adalah untuk penghematan, peningkatan produktivitas dan kualitas hidup, serta penghuni green building lebih sehat. Nah teman-teman, kesimpulannya adalah gedung Kementerian PUPR ini telah termasuk ke dalam salah satu gedung green building di Indonesia yang dapat dicontoh oleh gedung-gedung lainnya yang akan dibangun ke depannya agar bisa berkontribusi ke dalam 17 goal. Karena dengan semakin banyaknya gedung green building di Indonesia dapat mengurangi emisi gas karbon sehingga polusi di Indonesia semakin berkurang. Pembangunan Indonesia akan lebih baik lagi ke depannya sehingga Indonesia akan lebih maju lagi. Sekian, see you next video.